Halo, ketemu lagi dengan gue Mai. Dan gue Peter. Hari ini kita perdalam mengenai mastering knowledge. Jadi hari ini kita akan bahas kenapa mastering knowledge itu harus belajar dari dasarnya, from the basic ya. Mungkin Peter bisa jelasin dari sisi psikologinya, apa itu belajar dari basic? Contohnya gini bro, kalau waktu ngajarin anak ya, waktu golden age Berarti gitu, umurnya di bawah 5 tahun bawah ya? 5 tahun lah gitu. Kita ngajarin basic itu kayak misalnya contohnya gini, misalnya ada anak nonton film. Film Disney lah mungkin anak-anak, lebih aman ya, Disney. Lebih aman ya Disney ya. Ngelihat seekor kuda misalnya. Oh, Black Beauty. Black Semua orang tahu Black Beauty ya, Black kuda Beauty. hitam. It's a horse. It's a horse. Terus dia nonton film yang lain, misalnya apa? Bambi ya bro. Bambi kan yang itu yang mirip. kancil. Ya, Kancil. mirip-mirip. Terus Mirip-mirip bentuknya kaki 4. anak kalau nggak diajarin basicnya, dia akan ngomong apa? It's a horse. Sama horse ya, karena Sama. mirip bentuknya. Mirip-mirip. Berarti kalau nonton Winnie the Pooh, lihat Eeyore, sama dong. It's a horse. Iya, kemungkinan besar Kemungkinan iya, ya. it's a horse. Ya. Kenapa tuh Bet, anak kecil bisa seperti itu? Jadi maksudnya lihat begitu diajarin satu ini horse, terus lihat yang lainnya, it's a horse gitu. Iya, karena tidak diajarkan sama orang tua, karena memang Cara kerja otaknya mungkin bagaimana Bet? Itu anak kecil tuh hanya keluar it's a horse terus kebanyakan. itu yang dilihat pertama, itu yang direkam sama anak. Berarti setiap Jadi, kali dia melihat sesuatu dia akan recall ya, Ya, recall recall. memorinya, cari yang ada hubungannya associate dengan memori itu ya, maksudnya yang gitu ya. mirip-mirip gitu. Ya. Dan akhirnya dia keluarnya itu kalau ada Ya. di memori si Black Beauty horse, ya udah setiap Ya kali udah, lihat itu yang seperti aja. itu horse. Nah, berarti kalau tugas orang tua itu menambah si library-nya ya. Yes, ditambahkan Ya. memorinya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa untuk mastering knowledge itu kita seperti menambah koleksi data di kepalanya anak itu supaya memiliki pemahaman yang berkembang tapi bertahap dengan tahapan yang benar. Karena kalau ada tahapan yang nggak benar, contohnya adalah kita waktu di forum pemanasan global pernah lihat kan ada mahasiswa yang protes, masih ingat nggak? Ingat, Gimana, itu bro? tidak terlupakan. Ya, oke. Jadi kayak apa ya? Itu mahasiswa bilang, "Oh, pemanasan Global global itu karena efek efek rumah kaca rumah waktu itu." kaca." Ya. Terus dia ngomongnya, "Oh, berarti kayak gedung-gedung gede itu Di yang Jakarta banyak ya, banyak kacanya Iya, ya. banyak kaca di Jakarta itu berarti itu nggak boleh gitu." Itu yang penyebab pemanasan Penyebab global ya. pemanasan global katanya seperti itu gitu. Ya, jadi boleh dikoreksi bahwa pemanasan global itu tidak disebabkan oleh gedung kaca, tetapi disebabkan oleh layer dari karbon dioksida yang ada di atmosfer sehingga menyebabkan efek seperti di dalam rumah kaca yang dimana sinar matahari panasnya kalornya bisa masuk ke dalam ruangan tapi tidak bisa terpantur keluar ya. Nah, itulah yang dinamakan efek rumah kaca. Efeknya seperti di dalam rumah kaca, bukan efeknya oleh karena rumah kaca, betul ya? Mungkin mahasiswa ini pemahamannya perlu diperbaiki dari waktu sains di SD-nya, SMP dan SMA-nya karena untuk pemahaman efek CO2-nya tidak ada sehingga dia tidak tahu apa itu rumah kaca gitu ya. Rumah kaca itu sebenarnya greenhouse kan. Ya, bukan glass house ya. It's greenhouse. Biasanya untuk budidaya tanaman karena menyimpan tanaman di situ bisa melindungi dari cuaca yang ekstrim ya, bisa mendapat sinar matahari penuh dan kelembabannya lebih mudah diatur. Nah, tapi karena efeknya itu bisa panas banget seperti di sauna, karena itulah efek rumah kaca itu dihindari. Ya, mungkin kita juga bisa dukung untuk mengurangi emisi, lebih banyak naik sepeda seperti kita ya, ke tempat kerja naik sepeda. Oke. Ya mungkin untuk hari ini begitu aja. Mungkin Peter ada yang ditambahkan untuk orang tuanya, kasih tahu apa? Bukan cuma buat orang tua tapi yang lain juga sih. Makanya kenapa SD SMP itu belajarnya basic dan semua basic ya. Karena kan ada yang suka ngomong kan, gurunya aja nggak nguasain semua, kok masa muridnya dipaksa nguasain semua. Bukan maksudnya seperti itu, tapi SD SMP itu kita harus belajar basic, nguatin basicnya, semua pelajaran tuh dikuatin basicnya. Baru nanti setelah
SMA, kuliah baru kan itu dipersempit, tapi basicnya udah kuat gitu. Betul, ya. Jadi pada awalnya harus mendapatkan gambaran yang tepat mengenai sebuah knowledge, jangan sampai mendapatkan penyimpangan dalam proses belajarnya. Ya. Penyimpangan itu dalam arti dia salah paham mengenai pelajaran seperti tadi yang rumah kaca ya. Ya, jadi buat para parents ingat sering-seringlah ngasih tahu anaknya, jangan sampai anaknya melihat semua itu adalah horse, oke? See you.